lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 10 November kita memperingati Santo Andreas Avellino, pengaku iman, dan Santo Leo pertama atau Leo Agung Paus. Yang pertama, Santo Andreas Avellino, pengaku iman. Andreas lahir di kota Napoli, Italia pada tahun 1521. Semasa mudanya ia sudah menaruh cinta kasih yang besar kepada Santa Maria. Sehari-hari ia berdoa rosario, walaupun pada masa itu doa ini belum menjadi kebiasaan di kalangan umat. Setelah ditahbiskan menjadi imam, ia melanjutkan studinya hingga meraih gelar doktor di bidang hukum gereja. Ia bekerja di pengadilan gerejawi di Tripoli, Italia. Walaupun ditugaskan dan telah bekerja mati-matian, ia tidak berhasil menertibkan satu biara suster-suster yang brengsek, lalu membaktikan seluruh dirinya semata-mata demi kepentingan keselamatan jiwa-jiwa. Pada waktu berusia 35 tahun, ia masuk Ordo Theatian. Ia berniat melawan kemauannya sendiri dan maju lebih jauh ke dalam kehidupan kerohanian dan kesempurnaan setiap hari. Ia menjadi pengkhotbah dan bapa pengakuan yang termasyhur, teristimewa di Keuskupan Milano bersama-sama dengan Santo Carolus Borromeus. Lebih dari 50 tahun lamanya, ia berusaha keras untuk mengembalikan orang-orang berdosa ke dalam pangkuan gereja. Dalam usahanya menobatkan kembali banyak orang dan membawa mereka kembali kepada Kristus, ia harus menanggung banyak kesusahan. Cacat pada tubuh yang mengakibatkan banyak kesulitan dalam perjalanannya tidaklah merintangi dia dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia terus-menerus memenuhi permintaan orang-orang sakit. Pada umur 80 tahun, ia meninggal dunia di kaki altar ketika sedang merayakan Ekaristi Kudus. Oleh perantaraannya, banyak mujizat terjadi, baik sebelum maupun sesudah kematiannya. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 10 November adalah Santo Leo pertama atau Leo Agung Paus. Ia lahir di Tuscany, Italia dari sebuah keluarga bangsawan kaya. Ia diangkat menggantikan Paus Sixtus III dan dinobatkan pada tanggal 29 September tahun 440. Ketika terpilih menjadi paus, ia sedang menjalankan suatu misi diplomatik di Gaul, sekarang Prancis, atas permintaan Kaisar Valentinianus III. Misi itu ialah mendamaikan Aetius dan Albinus, dua jenderal kekaisaran yang bertikai sehingga melemahkan pertahanan bangsa Prancis melawan serangan bangsa barbar. Pengangkatan dirinya menjadi paus sungguh mengejutkan karena pada waktu itu ia masih berstatus diakon agung di Diocese Roma. Ia segera menunjukkan bakat dan kemampuannya memimpin gereja dengan mengambil tindakan keras terhadap bidah-bidah yang berkembang pada masa itu. Pelagianisme, Manikeisme, Priscillianisme, dan monofisitisme. Leo benar-benar menghadirkan kembali sosok Rasul Petrus yang dengan pedangnya pernah membela Yesus di Taman Getsemani. Leo menghadapi semua serangan terhadap ajaran iman yang benar dan serangan terhadap kota Roma dengan kesucian dan kefasihan lidahnya. Raja Attila dan Genseric tidak berdaya menghadapinya. Pada tahun 442, Leo menghadapi masalah-masalah serius di dalam diosisnya, khususnya di Aquileia, Italia. Di sana ada beberapa pengikut Pelagius, seorang rahib Inggris yang menyebarkan ajaran sesat Pelagianisme, berniat kembali ke pangkuan gereja, namun tidak sudi melepaskan ajaran sesat yang dianutnya.
Hal ini sangat merisaukan Leo karena di antara ajarannya yang lain, Pelagius dengan tegas menolak pentingnya rahmat Allah bagi keselamatan. Menghadapi hal ini, Paus menuntut agar semua pengikut Pelagianisme yang mau kembali ke pangkuan gereja harus membuat pengakuan umum akan iman Katolik di hadapan sinode para uskup di wilayahnya dan secara terbuka menolak Pelagianisme. Selanjutnya, Leo menghadapi lagi aliran Manikeisme yang mengajarkan adanya dualisme antara prinsip kebaikan dan kejahatan. Hidup manusia di dunia ini merupakan suatu pertentangan kekal antara kedua prinsip itu. Semua hal duniawi, termasuk tubuh manusia, adalah jahat pada dirinya. Ditumpangi oleh bangsa Vandal yang suka berperang, banyak penganut Manikeisme berimigrasi dari Kartago ke Italia dan menetap di Roma. Menghadapi bahaya aliran sesat ini, maka pada tahun 443, Leo menggalakkan kampanye menentang para penganut Manikeisme itu. Ia didukung oleh Kaisar Valentinianus III. Banyak penganut aliran itu kemudian bertobat dan kembali ke pangkuan gereja. Di luar Roma, Paus khawatir akan bahaya bangkitnya kembali ajaran sesat Priscillianisme di Spanyol yang dalam beberapa hal sama dengan Manikeisme. Aliran itu mengajarkan bahwa unsur manusiawi dan unsur duniawi sama-sama merupakan hasil prinsip kejahatan dan bahwa hanya unsur ilahilah yang baik. Sebagai jawaban terhadap seruan Paus, para uskup Spanyol menyelenggarakan sinode untuk menghukum aliran sesat Priscillianisme di Spanyol. Paus juga menyerang aliran sesat monofisitisme yang mengajarkan bahwa Kristus hanya mempunyai satu kodrat, yaitu kodrat ilahi. Ajaran ini menentang dogma tentang Kristus, pribadi ilahi yang mempunyai dua kodrat, Allah sekaligus manusia. Aliran inilah yang menyebabkan krisis doktrinal paling besar dalam masa kepemimpinan Leo. Aliran ini berkembang luar biasa cepat sehingga Santo Flavianus, Patriark Konstantinopel, menyerukan kepada Leo akan dukungannya sebagai pembela dan pemimpin tertinggi gereja. Leo menjawab seruan itu dalam sebuah suratnya kepada Flavianus. Di dalamnya ia menandaskan secara jelas bahwa Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia, tetapi satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Surat kepada Flavianus ini kemudian menjadi pokok keputusan Konsili Kalsedon. Ketika Kaisar Theodosius II, pendukung kental para penganut monofisitisme, mendengar pernyataan Paus itu, ia segera memerintahkan Dioskurus, Patriark Alexandria yang menganut monofisitisme, untuk menyelenggarakan satu konsili di Efesus. Uskup-uskup yang berkumpul dalam konsili itu dijaga ketat oleh pasukan-pasukan kekaisaran. Santo Flavianus dipersalahkan dan mati karena pembelaannya terhadap ajaran iman yang benar sebagaimana ditekankan Paus Leo. Para utusan Paus tidak punya hak bicara dan tidak diperkenankan memimpin rapat. Surat yang dikirim Paus Leo tidak dapat didengarkan dengan baik karena kegaduhan dan teriakan-teriakan. Akhirnya konsili liar itu mengesahkan ajaran sesat monofisitisme. Paus Leo mengutuk konsili itu dan menamakannya sebagai konsili para penyamun. Sebagai protes terhadap keputusan konsili liar itu, Paus Leo menyelenggarakan sebuah konsili lain di Kalsedon pada tahun 451. Tugas konsili ini ialah menegaskan kodrat kealahan dan kemanusiaan dalam pribadi Yesus Kristus serta mengutuk monofisitisme dan membendung pengaruhnya. Sekitar 600 orang uskup
yang berkumpul dalam konsili itu menerima ajaran dogmatik Leo yang tertulis di dalam suratnya kepada Santo Flavianus. Dalam tulisan-tulisannya yang bernada keras maupun manis, ia menyerang semua bid'ah itu. Ia pantang menyerah seperti seekor singa menerjang setiap mangsa yang ada di hadapannya. Selain menghadapi berbagai aliran sesat itu, Leo menghadapi juga serangan terhadap kota Roma. Tercatat serangan Attila, raja bangsa Hun, pada tahun 452 dan serangan Genseric, raja bangsa Vandal yang suka berperang. Leo bersama kelompok imam dan senator Roma menghadap Attila dan berbicara dengannya. Ia berhasil meyakinkan Attila agar segera menarik pasukan-pasukannya dan tidak menyerang kota Roma. Demikian juga terhadap Genseric, raja Vandal itu. Leo benar-benar menghadirkan kembali sosok Rasul Petrus yang membela Yesus dengan pedangnya. Ia berhasil menerjang bangsa-bangsa barbar yang mau menghancurkan kekristenan. Dengan semua tindakannya, Leo menjadi salah seorang paus pembela ajaran iman yang benar dan pembela kota Roma dari serangan bangsa barbar. Ia seorang gembala yang baik yang berani membela umatnya dari berbagai serangan. Ia menjadi teladan bagi para gembala, penuh semangat, berhati lapang, tetapi tetap saleh, sehingga dapat bertindak secara fleksibel. Surat-surat dan khotbah-khotbahnya sangat bernilai karena buah pikirannya yang dalam. Selain dikenal sebagai penulis, orator, diplomat, negarawan, dan teolog, Leo juga seorang administrator besar. Selama masa pontifikatnya, ia membangun salah satu masa yang paling penting dalam sejarah gereja perdana. Ia wafat pada tanggal 10 November tahun 461 dan dimakamkan di ruang depan Basilika Santo Petrus. Beliau adalah paus non-martir pertama dalam sejarah gereja. Pada tahun 688, Paus Sergius pertama memindahkan relikwinya ke bagian dalam basilika itu. Pada tahun 1607, para pekerja menggali kembali relikwinya dan memindahkannya ke dalam Basilika Santo Petrus yang baru. Pada tahun 1754, Paus Benediktus ke-14 menggelari Leo sebagai pujangga gereja. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 10 November, yakni Santo Andreas Avellino, pengaku iman, dan Santo Leo pertama atau Leo Agung, Paus. Santo Andreas Avellino dan Santo Leo Agung, doakanlah kami. Tuhan memberkati.